فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pendek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Kita lanjutkan tentang masalah hijab dan juga ghadul basar. Qala Syekh Umar Abdullah wafaqahullahu ta'ala wa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba ala bani Adam nasibuhu. Yang benar itu nasibuhu, bukan nasibahu. Nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fazinal aini an-nadharu. Dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, telah ditulis, telah ditetapkan. Kutiba di sini adalah kitabah, takdir. Sebagaimana dalam maratibul qadar, telah ditetapkan, telah ditakdirkan pada setiap anak Adam bagiannya daripada zina, bagiannya dari zina. Mudrikun dzalika, pasti dia akan menjumpai hal itu, la mahalata, tidak ada ragu lagi, pasti akan mendapat bagian dari zina tersebut, yaitu zina kecil. Semua anak Adam pasti akan pernah melakukan zina kecil, tinggal nanti disempurnakan dengan zina besar ataukah tidak. Kalau zina kecil semua pasti melakukan, karena sudah ditulis. Fazinal aini an-nadhar, zina mata adalah dengan melihat perkara yang haram. Zina mulut adalah dengan mengucapkan perkara yang haram. Demikian juga zina telinga. Itu semua adalah zina-zina kecil yang pasti seluruh anak Adam akan mendapatkannya. Tinggal nanti dia menyempurnakan dengan zina besar, dengan zina farj ataukah tidak. Maka ini adalah zina kecil. Qalat fal ainu zinaha an-nadharu, maka mata zinanya adalah dengan cara melihat yang haram. Idza hasala taladdudun minan nadrati, apabila terhasilkan menikmati dari pandangan tersebut. Kalau hanya laftah, kalau hanya sekedar terarahkan tanpa sengaja, maka itu tidak ditulis atau tidak ditetapkan sebagai zina yang berdosa, karena itu bukan perkara yang ikhtiyari. Karena laftah, kecolongan atau tidak sengaja, maka itu bukan perkara ikhtiyari. Tapi yang menjadi perkara ikhtiyari adalah kesengajaan setelah ketidaksengajaan tadi. Kesengajaan setelah ketidaksengajaan tadi. Awal melihat
itu tidak sengaja, kemudian dilanjutkan ataukah dipalingkan, disitulah ikhtiarnya, disitulah seorang hamba itu mukallaf, terbebani untuk memalingkan pandangan. Adapun pandangan pertama itu bukanlah pada ikhtiarnya seorang hamba, karena ia nggak bisa menghindar dari pandangan pertama, dari pandangan yang terjadi secara tiba-tiba. Siapa yang tahu? Maka yang diwajibkan bagi seorang hamba adalah memalingkan setelah terjadi pandangan pertama tadi. Tapi apabila setelah pandangan pertama tadi tidak dialihkan, bahkan terjadi taladdud, melanjutkan dan menikmati, maka itulah zina nazar. Allah azza wa jalla yaqulu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati, semua mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mata melakukan kesalahan, maka nanti juga ada hisabnya. Apabila pendengaran melakukan dosa, juga nanti ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk menjaga pandangan dan tidak melepaskannya kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min huquqit tariqi ghaddul basar kama jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hak-hak jalan bagi seorang pengguna jalan yang dia pasti harus atau tidak bisa lepas dari jalan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan iyyakumul julusa fit turuqat, hati-hati kalian jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau seorang itu memang harus di situ, maka di sana ada hak-hak jalan. Di antaranya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jadi kalau memang kamu harus berada di pinggir jalan, maka jangan kemudian setiap ada yang lewat dilihat. Kama jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ghaddul basar adalah termasuk kewajiban bagi seorang pengguna jalan, baik yang berjalan di jalan maupun yang berada di pinggir jalan. Dan yang di pinggir jalan itu biasanya lebih berpotensi karena dia dalam posisi diam. Kalau sesama pengguna jalan, sama-sama jalan, sama-sama naik motor itu kurang seberapa memperhatikan. Tapi kalau di pinggir jalan dia bisa melihat secara lama, mulai dari ujung sampai ujung lagi, maka itu lebih ditekankan. Wa rubba nadratin taf'alu fi qalbi sahibiha ma la taf'aluhu siham. Dan seringkali satu pandangan bisa berbuat, bisa menyerang, bisa meracuni hati seseorang apa-apa yang tidak diperbuat oleh anak-anak panah. Bahkan pandangan itu kadang lebih tajam daripada siham, daripada anak panah. Itu maknanya taf'alu fi qalbi sahibiha ma la taf'alu siham. Pisau mata wanita itu kadang lebih tajam dari pisau anak panah yang ada di ujung pisau yang ada di ujung anak panah itu. Bisa merusak dan menghancurkan lebih sadis daripada menghancurkannya anak panah. Fayasiru maftunan, sehingga seorang tadi berubah menjadi seorang yang maftun, terfitnah, terbayang-bayang, terkenang-kenang, ibaratnya sebongkah batu yang dilempar ke lautan, akan terus bergoyang-goyang di tengah laut dan tenggelam di sana, gak bisa dientas. Itulah pandangan yang mematikan. Qulus syairu, berkata seorang penyair, kullul hawadithi mabda'uha minan nadhar wa muqdamun nari min mustasghari syarar. Setiap kejadian yang membahayakan awalannya adalah dari pandangan mata.
baik itu melihat wanita atau melihat baju bagus, dari lihat di toko kok ada daster bagus, akhirnya lewat situ terus, akhirnya pengen, atau melihat sesuatu yang diinginkan dari perkara dunia ini. Semuanya pokoknya bermula dari pandangan. Makanya Allah berpesan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Semua itu dari pandangan, maka jangan sampai melepaskan pandangan ini kepada perkara-perkara dunia. Karena kalau mata ini terlalu silau dengan perkara dunia, maka ia akan menjadi rabun dari perkara akhirat. Mata kita kalau sudah sering kesilauan perkara dunia, ia akan menjadi rabun dari perkara akhirat. Maka setiap kejadian besar, setiap kejadian yang membahayakan, mabda'nya, awal musibah adalah dari melihat. Wanita melihat laki-laki akhirnya jadi terfitnah. Laki-laki melihat wanita akhirnya juga terfitnah. Melihat baju bagus, melihat kendaraan bagus, melihat motor bagus, melihat mobil bagus, semuanya dari mata. Wa mudamun nari, sedangkan api-api yang besar itu adalah dari api-api yang kecil. Mustasghari syaror. Syaror adalah api kecil, mustasghari syaror, yang dipandang kecil. Kebakaran adalah dari percikan-percikan api kecil. Gak mungkin kebakaran itu langsung besar, pasti dari api-api yang kecil. Maka jangan remehkan api-api kecil, ia akan membakar menjadi api yang besar. Kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha, betapa banyak pandangan yang telah merusak hati pemiliknya, yang telah berbuat pada hati pemiliknya. Fi'las sihami bila kausin wala watar, sebagaimana yang diperbuat oleh anak panah meski tanpa busur, tanpa tali. Kaus adalah busur, watar adalah talinya. Jadi pandangan seseorang itu akan melukai hatinya bagaikan anak panah, meski ia tak punya busur, meski tak punya tali. Tapi sama-sama merusak, sama-sama menancap, sama-sama merobek, sama-sama melukai. Asarra muqlatahu ma darra muhjatahu la marhaban bisururin adabid doror. Telah membuat suka matanya apa yang bisa membahayakan hatinya. Muklah artinya mata. Menyenangkan matanya apa-apa yang merusak hatinya. Muhjah artinya hati. Jadi fa'ilnya asarra itu ma, membahayakan hatinya apa yang menyenangkan matanya apa yang bisa merusak hatinya. Memang enak di mata, memang indah, memang nikmat dipandang, tapi dampaknya itu rusaknya di dalam. Ini arti dari asarra muqlatahu ma darra muhjatahu. Maknanya disitu mausulah, menyenangkan matanya apa yang bisa merusak hatinya. Enak di luar, rusak di dalam. Indah di luar, hancur di dalam. Itulah pandangan yang haram. Semakin lama semakin enak, semakin lama semakin nikmat, tapi dampaknya itu di dalam. La marhaban, tidak ada kata selamat datang dengan kesenangan-kesenangan yang akan berdampak dengan mara bahaya. La marhaban bisururin. Ini loh Pak, kena. Nyobotnya ini loh di listrik ini loh. Nah itu kurang pas. Dia dur. Itu problemnya dur ya. Nah. Terus kurang mantap. La marhaban bisururin adabid doror. Jangan ucapkan selamat datang pada kesenangan-kesenangan yang membawa derita, nikmat yang membawa bencana. Jangan katakan selamat datang
pada kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang membawa bencana. Ini bahayanya pandangan. Kadang sekali pandang dampaknya 3 hari nggak hilang. Ya, itu terbukti. Kadang sekali pandang. Italia ya. Nah, itu ya ikhwan. Wa yaqulu akhar, dan berkata penyair yang lain, ini masyhur dari ucapannya Miskin Ad-Darimi. Wa yaqulu akhar, ini adalah ucapannya Miskin Ad-Darimi Rabi'ah ibn Amir. Qul lil malihati fil khimaril aswadi madza fa'alti binasikin muta'abbidi qad kana syammara lis-salati thiyabahu hatta aradti lahu bibabil masjidi, kurang ba, bibabil masjidi ruddi alaihi salatahu wa siyamahu la taftinihi bihaqqi rabbi Muhammadi. Katakanlah pada si cantik jelita yang berkerudung hitam. Qul lil malihati, malihah itu adalah wajah yang manis. Katakanlah pada si manis yang berkerudung hitam, madza fa'alti binasikin muta'abbidi, apa yang sudah kamu lakukan pada seorang yang sedang beribadah, binasikin dengan pada seorang yang sedang melakukan nusuk, ritual ibadah. Jadi ini ada seorang laki-laki yang sedang beribadah khusyuk, tiba-tiba lewat si manis berkerudung hitam ini, hilang semua khusyuknya, buyar semua sholatnya. Makanya dia marah, kembalikan sholatku. Qad kana syammara lis-sholati thiyabahu, sungguh dia telah bersemangat, syammara, dia telah giat untuk melakukan sholat dengan seluruh pakaiannya. Dia telah menggiatkan seluruh raganya, seluruh pakaiannya untuk sholat. Hatta aradti, sampai engkau tampil padanya di depan pintu masjid. Buyar kabeh sudah, kalau sudah ada kamu lewat, buyar kabeh konsentrasi nih. Hatta aradti lahu bibabil masjid, sampai kau datang padanya di depan pintu masjid. Ruddi alaihi salatahu, kembalikanlah padanya salatnya, puasanya. La taftinihi, jangan kau fitnah dia, jangan kau lukai dia dengan bersumpah atas nama Allah Rabbnya Muhammad, bihaqqi Rabbi Muhammadi, ini adalah ba qasam, sumpah. Demi Allah, jangan kau fitnah dia, kembalikan sholatnya, kembalikan puasanya yang telah kau curi tadi. Jadi wanita itu kadang mencuri ibadahnya seorang laki-laki, sudah ibadah lama, datang penyakit, hilang semua. Maka suruh kembalikan sholatku, kembalikan puasaku, kembalikan hafalanku. Nah, berapa banyak hafalannya laki-laki buyar, hilang karena sekali pandang. Wa yaqulu akhar, dan berkata penyair yang lain, la ya'mananna. Itu catatan kaki nomor 1 dibaca. Apa enggak dengar? Al-muqlatu al-ainu, catatan kaki nomor 1. Al-muqlatu al-ainu. Muqlah itu adalah mata. Wa minhu qaulu syairi yasifu ad-di'ba, di antaranya adalah ucapannya Humayd bin Thawr al-Milali. Syair di dalam catatan kaki itu namanya adalah Humayd bin Thawr al-Hilali. Wa minhu qaulu syair yasifu ad-di'ba, di antaranya adalah ucapan seorang penyair
dalam rangka mensifati dhi'b, rubah, yanamu bi ihda muklataihi wa yattaqi bi ukhral manaya fa huwa yaqdanun naimu. Rubah itu dia akan tidur dengan salah satu dari kedua matanya, dan satunya yang lain sedang mewaspadai kematian. Manaya, bahaya kematian. Fa huwa yaqdanun naimu, maka rubah itu satunya matanya, satunya tidur, satunya melek. Satunya terjaga, satunya tidur. Maka dia juga dikatakan terjaga, dia juga tidur. Itu rubah. Syahidnya dalam muklah di sini artinya mata. Itu catatan kaki nomor 1. Kembali ke matan. Wa yaqulu akhar, berkata penyair yang lain, la ya'mananna 'alan nisa'i akhun ma fir rijali 'alan nisa'i aminu. Innal amina wa in taharraza marratan la buddaan. Yang benar itu la buddaan, bukan anna. Ini an mukhaffafah min as-saqilah. La buddaan binadratin sayakhunu. Janganlah seorang saudara mempercayakan saudara yang lain atas wanita. Janganlah seorang itu percaya seorang yang lain dalam masalah wanita. Kenapa? Karena tidak ada dari kalangan para laki-laki yang terpercaya untuk urusan wanita ini, nggak ada. Kamu titip istrimu ke kawanmu itu, ya namanya kamu menitipkan ayam ke serigala. Jadi nggak ada kata laki-laki itu bisa dititipi wanita. La ya'mananna 'ala nisa'i akhun. Seorang jangan sampai mempercayakan atas urusan wanita kepada saudara yang lain. Tidak ada di dalam barisan para laki-laki seorang yang terpercaya atas wanita. Kenapa? Innal amina wa in taharraza marratan, karena sesungguhnya seterpercaya apapun seorang laki-laki, seandainya dia terpercaya, walaupun dia itu taharraza, menjaga diri, marratan sekali, la budda an binadratin sayakhunu, pasti dengan satu kali pandang pasti dia akan berkhianat. Itu pasti. Sekuat-kuatnya laki-laki, seaman-aman, seterpercayanya laki-laki, kalau sudah ada wanita, pasti dengan satu nadroh, minimal dengan satu pandangan, dia pasti akan berkhianat. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah diambil dari ucapannya Syekh Muqbil rahimahullah taala. Jadi bait-bait syair ini sama Syekh Abdullah ini adalah diambil dari ucapan ayahnya. Karena fatwanya Syekh Muqbil menyebutkan tiga bait syair ini, atau ya 3 bait syair ini. Jadi ini dinukil, maklumatnya adalah dari sang ayah. Syekh Muqbil membawakan ini persis dalam sebagian fatwa beliau. Wa qala akhar, berkata penyair yang lain, walaupun tadi cuma sekali pandang ya kan. Apa kata penyair yang lain? Nadratun, awalnya bermula dari saling memandang, fabtisamatun, kemudian sebuah senyuman, fasalamun, akhirnya saling mengucapkan salam, fakalamun, akhirnya saling ngobrol, famauidun, kemudian saling janji, falikau, kemudian saling bertemu. Jadi sudah awalnya pandang, kemudian senyum, kemudian salam, kemudian ngobrol, kemudian janji, ketemuan, akhirnya ketemu beneran. Itulah khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Maka harus diputus dari langkahnya yang paling awal, yaitu nadroh. Kalau orang nggak bisa memutus nadroh, nggak bisa memutus yang kedua. Kalau sudah nggak bisa memutus yang kedua, nggak bisa memutus yang ketiga. Kalau nggak bisa memutus yang ketiga, akhirnya merembet terus ke tingkatan yang paling tinggi. Falhadaro min sorfil basori ila rijal, maka hati-hatilah dari memalingkan pandangan kepada para laki-laki, wanita, hati-hati dari memandang laki-laki.
Wa kadzalika ar-rijalu 'alaihim an yattaqullaha wa an yuhafidhu 'ala absarihim minan nadhari ila nisa'i ajnabiyyat. Demikian juga para laki-laki wajib untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga mata-mata mereka dari melihat wanita-wanita asing. Wa rubbama man kana hadza halahu atau halu bisa annahu yu'aqabu fatasiru imra'atuhu tanzuru ila rijal wa tatatallahu ilaihim. Dan ada kalanya kalau laki-laki itu dia enggak menjaga pandangannya kepada para wanita dari para wanita, maka dia orang yang keadaannya seperti ini dia akan dihukum, sehingga istrinya atau anak wanitanya atau kerabat wanitanya akan menjadi seperti dia juga, jelalatan kepada para laki-laki. Wa tatatallahu ilaihim, dan tatallah jelalatan, kalau dia juga jelalatan kepada para wanita, nanti akan ada dari kerabatnya juga yang jelalatan kepada para laki-laki, karena itu termasuk hukuman. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa innal jazaa min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan itu adalah sesuai dengan perbuatan. Wa kama tadinu tudanu, sebagaimana kau melakukan kau akan diperlakukan. Kama tadinu tudanu ini adalah pepatah kuno sudah sejak dahulu. Sebagaimana kau melakukan kau akan diperlakukan. Kau melakukan orang lain baik, kau akan diperlakukan baik. Kau melakukan orang lain dan buruk, kau juga akan diperlakukan dengan buruk. Kama tadinu tudanu. Wa inna minal khabati wal khalati an yuqal, dan sesungguhnya termasuk khabat, kesalahkaprahan, dan termasuk mencampur aduk, an yuqal, seorang itu dikatakan qalbi salim, seorang itu mengatakan hatiku bersih, enggak apa-apa aku lihat wanita, atau wanita mengatakan enggak apa-apa aku lihat laki-laki, hatiku bersih kok. Jangan suudzon kamu, kamu jangan menuduh saya jelek, hatiku bersih, nggak ada perasaan apa-apa, aku nggak ada rasa apa-apa padamu. Kita cuma sahabatan, kita cuma kawan, itu cuma teman, itu cuma rekan kerja, itu cuma pembantu. Itu semua adalah kedustaan yang sudah diketahui banyak orang. Nggak mungkin lah itu suami kawanku, itu istri kawanku, masa kita saling, itu sudah. Itu semua adalah lagu lama, basi. Hatiku bersih, hatiku gak ada rasa apa-apa, itu semua basi. Qalbi salimun, hatiku bersih, hatiku selamat. Hadza fil haqiqati mughalatatun syani'atun, ini pada hakikatnya adalah mughalatah, pembodohan. Mughalatah adalah pembodohan yang sangat buruk, yang sangat jelek. Karena banyak hal. Wal qulubu biyadir rahman, karena hati itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah akan menggerakkan hati itu bagaimana Allah menghendaki. Jadi kamu jangan merasa percaya diri dengan hatimu. Bahkan hatimu bukan milikmu. Hatimu itu di tangan Allah. Pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang benar-benar menjadi milikmu. Hatimu saja milik Allah. Nafas pun engkau harus mengembalikannya. Maka nggak bisa seorang mengatakan hatiku aman, terjaga, pokoknya tak jamin hatiku aman. Nggak bisa. Hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wasyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam, sedangkan syaitan itu berkeliaran di anak Adam bagaikan perjalanan darah. Setan itu ganggu manusia, itu mengalir dalam tubuh manusia itu seperti aliran darah, majrad dam. Bagaimana kamu mau memisahkan diri dari setan? Enggak bisa. Jadi jangan kemudian merasa aman. Setan itu loh mengalir dalam tubuhmu itu kayak aliran darah. Wasalamatul qalbi la yu'adilu syai', sedangkan keselamatan hati itu tidak membandingi, tidak ada yang sebanding dengannya. Jadi jangan kamu rusak hatimu hanya dengan ucapan bodoh seperti itu. Sesungguhnya keselamatan hati itu tidak ada yang menandingi. La yu'adilu syai', tidak ada yang menandingi.
Wa man iftatana qalbuhu bin nisa'i wal aksu, dan barang siapa yang hatinya terfitnah dengan wanita atau sebaliknya wanita terfitnah dengan laki-laki, la yakunu hadi albal, dia tidak akan bisa tenang. Hadi, enggak bisa tenang jiwanya. Munsyarihas sadr, tidak bisa lapang dadanya. Bahkan jantungnya akan terus mengecil saat mendengar kicauan-kicauan burung tanpa tahu apa sebabnya. Orang yang kalau sudah jatuh cinta mendengar kicauan-kicauan burung itu loh, jantungnya terasa mengecil, gak tahu sebabnya apa. Mendengar percikan-percikan air, ia akan terus bersedih tanpa tahu sebabnya. Saat manusia berada di tengah cahaya, ia hanya sanggup mendefinisikan dirinya sebagai gulita. Itu orang jatuh cinta seperti itu. Orang lain pada berada di tengah cahaya, dia merasa kayak kegelapan sendiri, gak ngerti sebabnya apa, tiba-tiba kayak gitu. Itulah orang jatuh cinta. Seumur hidupnya terkungkung dalam nestapa. Bahaya ya kawan. Dalam hatinya aksara-aksara yang tak bisa dibaca, gak bisa diungkapkan. Banyak aksara-aksara dalam hatinya tapi dia gak bisa mengungkapkannya, gak tahu kenapa. Dan langkah-langkahnya berat karena harus terus berjalan dalam sepatu-sepatu rindu. Bisa melangkah, pokoknya berat sekali hidupnya. Maka bahaya, jangan sampai terkena racun yang satu ini. Karena rasanya itu seperti dibunuh berkali-kali tapi tidak bisa mati. La yakunu hadi albal munsyarihas sadr, enggak bisa, jiwanya, hidupnya enggak bisa tenang. Dadanya selalu mengecil, jantungnya mengecil tanpa tahu sebabnya. Bal yakunu masyghulan wa fi qalaqin, bahkan dia terus tersibukkan dan berada di dalam prahara. Qalaq, berada di dalam problematika, terus konflik dan bertengkar dengan diri sendiri. Fi qalaq, selalu dalam keributan diri sendiri. Li'annahu yuridu tahqiqa umniyati, karena dia ingin menggapai umniyat, angan-angannya, sedangkan angan-angan itu tak tergapai. Dia akan dihujani oleh pecahan-pecahan bintang di tengah malam tanpa bisa meluapkan perasaannya. Wah, pokoknya tersiksa sekali sudah kalau yang satu ini. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan resep obat. Orang-orang yang dilanda seperti ini hanyalah orang-orang yang hatinya kosong dari cinta kepada Allah. Maka satu-satunya obat untuk menghindari penyakit ini adalah dengan membesarkan rasa cinta kepada Allah. Karena hanya orang-orang yang hatinya kosonglah yang akan ditimpa oleh penyakit yang satu ini. Maka besarkanlah cinta kepada Allah, niscaya cinta kepada yang lain tidak akan mengganggumu. Besarkanlah cinta kepada Allah, niscaya cinta kepada perkara yang lain tidak akan menyakitimu. Karena Syekhul Islam mengatakan orang-orang yang ditimpa seperti ini hanyalah orang-orang yang hatinya kosong. Qulubun farighah, hati-hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, sehingga dipenuhi dengan kecintaan-kecintaan yang kelam, kecintaan-kecintaan yang hitam legam, bagaikan luka yang membusuk dengan baunya yang menusuk. Qala wa ba'dun nasi idza kana qadiman 'ala zawaj, sebagian orang bahkan apabila sudah qadiman 'ala zawaj, di usia menikah. Qadiman maknanya sudah mendekati masa pernikahan. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, baik laki-laki ataupun perempuan, fayutliku basarahu ilan nisa'i in kana rajulan, maka dia akan melepaskan pandangannya kepada para wanita
Kalau memang dia itu laki-laki, wa tutliqu basaraha ila rijal in kanat imra'atan, dan kalau wanita maka dia akan membebaskan pandangannya kepada para laki-laki bihujjati iradatil ikhtiyar, dengan alasan pengen memilih katanya. Akhirnya dilihat semua, minta istri yang kayak dibungkus sampo, gila nang di. Kalau mencari, kata Ustaz rahimahullah ta'ala, kamu kalau cari istri kayak wanita dibungkus sampo, golek nang di. Golek nang di boleh. Itu kata Ustaz rahimahullah ta'ala. Jadi para laki-laki kemudian milih sana ke sini, mau cari wanita seperti apa? Jodohmu itu ya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan itu sudah, enggak usah pilih-pilih. Jodoh itu adalah rahasia ilahi. Jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak bisa dipilah-pilih, enggak bisa diraba-raba dan dirapal-rapal, itu enggak bisa. Jodoh itu ya itulah, sudah apa yang Allah takdirkan itulah. Kalau kamu milih wanita kayak dibungkus-bungkus sampo, atau laki-laki yang kayak di sponsor kebugaran, sungguh semua itu adalah angan-angan yang mustahil. Laki-laki itu sukanya milih, dia lupa kalau dia juga bisa ditolak. Wanita itu menang nolak, laki-laki menang milih. Maka ya nggak usah repot-repot. Apa yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita, itulah yang terbaik, wis. Itu aja. Wal jawabu an hadhil hujjah al wahiyah, dan jawaban untuk hujjah, untuk argumen yang lemah ini, katanya tujuannya ingin menikah sehingga dia pun pilih-pilih. Padahal ini syubhat ini ya sangat lemah sekali. Semakin laki-laki itu milah-milih, semakin wanita itu semakin takut. Anna nadharal khatibi ila makhtubatihi masyru'un kama taqaddama fil hadis. Memang nadhar seorang yang mau menikah kepada seorang wanita yang mau dinikahinya itu memang masyru' sebagaimana dalam hadis yang terdahulu. Wa kama fi sahihain min hadits Sahl bin Sa'd fi qissatil wahibah, dan juga sebagaimana dalam sahihain dari hadisnya Sahl bin Sa'd dalam kisahnya seorang wanita yang ingin memberikan dirinya, menawarkan dirinya kepada Nabi. Di situ dikatakan qala fa nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tsumma taqta'a ra'sahu. Dalam hadis itu dikatakan Nabi memandangi mulai dari atas sampai bawah. Memandang kepada wanita tersebut dari atas sampai bawah. Tsumma taqta'a ra'sahu, kemudian Nabi menurunkan khafadha, menurunkan pandangannya. Jadi dilihat dari atas sampai bawah. Kemudian Nabi tidak berhasrat, akhirnya sahabat yang lain menawarkan diri, ya Rasulullah, kalau memang jenengan tidak mau, tidak ada hasrat pada wanita ini, ya biar saya jangan nikahi. Kata Nabi, ya wes nikahi, carilah mahar, walau khataman min hadid, walaupun itu adalah cincin dari besi. Kata orang tadi, kata Nabi suruh memberikan pakaian. Kata Nabi, kata orang tadi, aku cuma punya pakaian satu, kalau ini tak kasih dia, aku nggak pakai baju. Itu kisahnya, hadisnya Salim bin Sa'd as-Sa'idi. Syahidnya adalah nadhar itu boleh. Walakin tapi ma yakunu nadharu ila kulli imra'atin tarawha fit tariq. Tapi nadhar itu bukan kemudian kepada semua wanita yang kamu lihat di jalan kemudian kamu milah-milih. Enggak bisa. Nadhar itu ya prosesnya itu ya tanya-tanya dulu. Sebelum dinadhar itu ditanya-tanya dulu. Kasihan nanti kalau asal nadhar orang, kalau sudah dinadhar kasihan. Wanita itu kadang ada patah hatinya, padahal wanita juga punya alasan untuk nolak sebenarnya. Tapi kalau sudah dinadhar itu nanti kadang kasihan. Jadi jangan sembarangan. Sebelum nadhar itu tanya-tanya dulu bagaimana sifatnya, bagaimana kondisinya. Kalau memang sudah mantap baru dinadhar. Itu ya ikhwan. Au ila kulli rajulin
talqainahu fit thariq, atau tidak, wanita itu melihat pada setiap laki-laki yang kamu jumpai di jalan. Walakin ilal khatibi awil makhtubati, tapi nadhar itu wanita kepada laki-laki yang meminang atau laki-laki memandang kepada wanita yang dipinang. Dan harus dengan walinya, enggak boleh nadhar berduaan. Harus dengan walinya, harus ditemani dengan wali ketika nadhar. Ini ya bahayanya melepaskan pandangan dan dampaknya terhadap hati dan juga kebaikan serta kehidupan seseorang. Qalat wa inna min asbabi ghaddil basari az-zawaja, dan ketahuilah bahwasannya di antara sebab-sebab ghaddul basar, seorang itu bisa lebih menundukkan pandangannya adalah dengan cara menikah. Yang masih bujang kalau nggak bisa menundukkan pandangan, ya menikah. Kalau yang sudah menikah masih belum bisa menundukkan pandangan, ya menikah lagi. Itu sudah ketentuannya. Kama fi sahihaini, sebagaimana dalam sahihain, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai segenap para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa yang sudah mampu tentang urusan nikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu adalah lebih menundukkan pandangan. Nah ini syahidnya, menikah itu lebih menjadikan pandangan semakin tertunduk. Karena yang namanya hasrat wanita terhadap laki-laki dan hasrat laki-laki terhadap wanita itu manusiawi. Itulah ujiannya di situ. Allah melarang zina, Allah melarang keburukan, tapi Allah juga tanamkan hasrat pada masing-masing pihak. Lah disitulah ujiannya. Maka Allah juga memberikan ujian, Allah juga memberikan obat. Allah juga memberikan sebab-sebab yang bisa meringankan ujian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Fa innahu aghaddu lil basar, tidak ada problematika kecuali Allah sudah memberikan jalan keluarnya. Maka obat ghaddul basar yang pertama adalah nikah. Wa ahsanu lil farj, dan juga lebih ahsan, lebih menjaga terhadap farj. Kalau sudah enggak mampu, sudah jalannya semua buntu, menikah juga enggak punya duit, enggak punya kemampuan, atau ketika nanti nambah itu juga akan menjadikan perang, timbang huru-hara kayak gitu. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, kalau enggak mampu dan syahwatnya menggebu, maka fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bisa menekan syahwat. Wija itu bisa mengurangi dan menekan syahwatnya. Ibaratnya puasa itu kalau di turunan, jalan turunan itu kayak rem. Dan menikah itu sudah kayak, kalau antum pernah lewat jalan di Cangar itu banyak itu di ujung-ujung turunan itu ada tumpukan karung, itu sudah kalau untuk remnya jebol, tabrak noai. Jadi seperti itu. Kalau memang sudah rem ini sudah enggak mampu lagi, ya dicari jalan yang lain, dicari jalan-jalan yang lain yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari kehancuran. Hadis ini dipertanyakan oleh sebagian para pemuda, ditanyakan kepada para ulama. Mereka mengatakan, wahai syekh, puasa itu gak bisa membunuh syahwat, puasa itu gak bisa mengurangi syahwat, bahkan menjadikan syahwat semakin meronta-ronta, bahkan menjadikan syahwat semakin menggebu. Bagaimana syekh? Kata para ulama, ini adalah hadis dari Nabi SAW yang gak mungkin salah. Maka apabila seorang itu berpuasa dan masih syahwatnya masih besar, berarti ada yang salah dari puasanya.
Karena Nabi nggak mungkin dusta. Kalau orang itu benar-benar puasa, dan puasa di sini adalah puasa memiliki dua makna, puasa zahir dan juga puasa batin. Puasa zahir dari makanan dan minuman, puasa batin dari perkara-perkara yang haram. Dan ini pun berat memang, puasa ini memang berat. Karena puasa yang satu ini, puasa wija, ini nggak bisa dilakukan secara sehari dua hari. Makanya benar-benar kalau para pemuda itu ngaku seperti itu, bahwasanya puasa semakin syahwatnya semakin menggebu, ya betul, karena itu dilakukan sehari dua hari. Puasa wija itu puasa yang sangat berat, karena harus dilakukan secara lama dan kontinu, terus menerus lama, sambil menjauhi makanan-makanan enak. Percuma puasa tapi pas buka balas dendam, ya syahwatnya kumat mana. Maka puasa yang satu ini berat, kata para ulama. Itu bagi orang yang benar-benar ingin ritual mengurangi syahwat, ini memang benar-benar berat, karena harus benar-benar menjauhi makanan-makanan yang menumbuhkan syahwat, makanan-makanan enak. Oh, lagi kon mangan ka enak belas sampai suwe kon poso ya jemburis. Laki-laki akan benar-benar apa? Usang betul. Makanya puasa ini berat. Tapi tadi hasilnya memang benar-benar manjur. Itu kata para ulama menjawab pertanyaan para pemuda yang mengatakan bahwasanya puasa itu nggak bisa membunuh syahwat. Itu bisa mengurangi, bukan membunuh, mengurangi. Tapi dengan puasa yang jangka lama dan puasa yang berat, menjauhi makanan-makanan enak. Catatan kaki nomor 1, qala ahlul lughah al-ma'syaru humut ta'ifatu alladzina yashmaluhumul wasfu. Ma'syar, berkata ahli bahasa, ma'syar itu adalah sekelompok orang-orang yang dicakup oleh sifat tadi. Kalau ma'syarus syabab, ya berarti kelompok para pemuda. Kalau ma'syarul anbiya, berarti kelompoknya para nabi. Kalau ma'syarut tullab, ya kelompoknya para murid. Jadi yashmaluhum al-wasfu maknanya adalah sifat yang disebutkan setelah ma'syar tadi. Fasyababu ma'syarun, maka para pemuda juga mereka itu bisa dikatakan ma'syar. Syuyukh, orang tua juga bisa dikatakan ma'syar. Wal anbiya'u ma'syarun, anbiya juga bisa dikatakan ma'syar. Wan nisa'u ma'syar, dan juga wanita juga ma'syar. Wa khusus syababu bil khitab, dan dikhususkan di sini para pemuda yang disuruh menikah. Li'annal ghaliba annahu huwal muhtaju li hadza, karena mayoritasnya yang butuh menikah adalah para pemuda. Wal ba'atu fi ma'naha qaulani li ahli ilm, sedangkan makna ba'ah di situ ada dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Man istata'a, siapa yang mampu. Ba'ah di situ ada dua makna. Ahlul ilm memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-jima' wa huwa qaulun marjuh. Ba'ah di situ maknanya adalah jima, ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena akhir hadis mengatakan barang siapa yang enggak mampu. Ya, tadi dikatakan mampu. Sekarang kok dikatakan enggak mampu? Kalau orang enggak mampu jima ya enggak usah nikah, enggak mungkin nikah. Maka di sini ba'ah di sini artinya bukan jima tapi kebutuhan nikah. Barang siapa yang enggak mampu untuk memberikan dirinya tentang kebutuhan nikah, nah itu baru disuruh puasa. Karena kalau orang itu enggak mampu jima ya enggak perlu puasa. Makna yang kedua adalah mu'anun nikah, jamak dari mu'nah. Mu'anun nikah, kebutuhan-kebutuhan nikah. Min nafaqatin wa ghairiha, dari nafaqah, biaya membiayai istri dan juga biaya mahar dan seluk-beluknya. Wa hadza huwa rajih, dan inilah yang rajih bidalili akhiril hadis, dengan dalil akhiran hadis. Karena akhiran hadis mengatakan wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Fa innahu law wija fa innal ladzi la yaqdiru 'alal jima' la yahtaju ila shaum liyadfa syahwatahu, yaitu akhir hadis fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi penghancur bagi atau bisa menjadi penekan bagi syahwatnya, karena sesungguhnya orang yang enggak mampu jima enggak perlu puasa untuk menepis syahwatnya. Wal wija'u, dan wija' adalah raddu al khussiyataini,
Bi khilafil khasiyyu fa innahu sallul khasiyataini wa ikhrajuhuma. Wija itu adalah maknanya menekan kedua testis atau kedua buah zakar. Bi khilafil khasi berbeda dengan kebiri. Kalau kebiri enggak boleh, kalau wija boleh. Kalau kebiri enggak boleh. Kalau kebiri dia adalah sallul khasiyatain, dia adalah memutus dan mengeluarkan tadi buah zakar. Enggak boleh kalau itu hukumnya, karena itu mematikan syahwat. Dahulu para sahabat minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengkebiri, maka enggak boleh dan dianjurkan untuk wija. Kenapa? Karena syahwat ini ada kebutuhannya. Kalau dibunuh maka hilang sudah kebutuhan itu nanti. Enggak ada keturunan, enggak ada fitnah, enggak ada ujian. Maka kita itu enggak boleh membunuh syahwat, tapi disuruh untuk menjaga dan mengendalikan syahwat. Karena kebiri ini sudah masyhur dari zaman dahulu, dipraktekkan oleh banyak orang, baik untuk ritual agama ataupun untuk ritual sosial. Orang-orang itu dikebiri, seperti para pelayan kerajaan itu juga dikebiri supaya aman, menjaga permaisuri, supaya aman, tidak ada penyelewengan. Itu dikebiri. Demikian juga untuk ritual agama, orang ingin mengabdi, menjadi hasur, menjadi enggak punya syahwat, ini juga enggak boleh. Di dalam agama Islam tidak boleh mengkebiri, tidak boleh mematikan syahwat. Yang boleh adalah wija, yaitu mengendalikan dan menjaga syahwat. Itulah yang dianjurkan. Maka barang siapa yang belajar tentang keindahan syariat ini, ikhwan, akan mendapati benar-benar agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Di satu sisi kita disuruh untuk menjaga diri, di satu sisi kita juga enggak boleh untuk mematikan syahwat, karena syahwat itu juga bermanfaat. Adanya anak keturunan yang soleh, adanya pernikahan-pernikahan yang diberkahi, adanya menjalin kekerabatan, musyawarah, menjalin besan yang akan memperkuat agama Islam. Banyak sekali hikmahnya menikah, banyak sekali dari hikmahnya menyalurkan syahwat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil hikmahnya saja. Adanya ujian seperti ini, ujian syahwat antara laki-laki dan perempuan, hendaknya seseorang itu mengambil hikmahnya, jangan mengambil keruhnya. Ibaratnya seperti kopi, kalau kamu rasakan pahitnya, kamu akan kepahitan, tapi kalau kamu rasakan manisnya dan nikmatnya, kamu akan ketagihan. Semoga nasihat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.